Halo teman-teman Politik Guru, kembali lagi bersama saya Ratri Istania. Kali ini saya akan mendiskusikan buku, bukan episode-episode yang kemarin-kemarin, beda. Sekarang bukunya itu berjudul On Tyranny. On Tyranny itu ditulis oleh profesor dari Yale University, yaitu Timothy Snyder. Beliau adalah Levine Professor of History dan merupakan penulis dari beberapa buku, diantaranya di websitenya beliau ini adalah Our Melody on Tyranny. Ini buku yang akan saya bahas sekarang. The Road to Unfreedom, Black Earth and Bloodlands. Beliau sudah menerima berbagai macam penghargaan literatur, terutama dari American Academy of Arts and Letters, kemudian the Hannah Arendt Prize, and the Leipzig Book Prize for European Understanding. Buku ini terbit pada tahun 2017. Di tahun 2017, saya kira banyak sekali author Amerika ya yang menuliskan tentang kekhawatiran mereka munculnya rezim baru, terutama setelah pemilihan presiden tahun 2016, di mana Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat ke-45. Buku ini menjawab berbagai macam kegelisahan dan juga pertanyaan mengenai kok bisa mungkin seseorang yang semestinya sulit dibayangkan ya bisa terjadi orang seperti misalnya Donald Trump ini terpilih menjadi presiden. Dan gejala global saya kira yang gerakan populis nasionalis ultra kanan itu muncul hampir dalam waktu bersamaan, itu tidak bisa disalahkan demikian rupa karena presidennya itu sudah ada. Nah, Profesor Snyder itu menyampaikan dengan sangat lugas dan cerdas melalui 20 chapter yang tercantum dalam bukunya ini. Buku ini berjudul On Tyranny, 20 Lessons from 20th Century. Jadi pada dasarnya Profesor Snyder ingin menggambarkan bahwa history ataupun sejarah yang terjadi ketika abad ke-20 ya, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang. Paling tidak memahami situasi yang terjadi sekarang atau mengantisipasi apa yang akan terjadi nanti. Nah, menarik dalam buku ini, dalam prolognya terutama, disampaikan mengenai dialog dalam Plato. Plato itu menulis bukunya yang terkenal Republik. Plato adalah filsuf Yunani kuno. Di dalam buku Profesor Snyder dikatakan bahwa bagaimana lahirnya demagog. Demagog adalah seseorang yang menggunakan retorika dan menggunakan kemampuannya untuk menarik massa dengan dalam hal ini menggunakan demokrasi, artinya freedom of speech. Menggunakan freedom of speech untuk menggalang dukungan, dan pada akhirnya itu yang akan digunakan oleh seorang calon tiran menduduki kekuasaan menjadi seorang tiran. Saya kira yang menjadi kritik dari buku ini adalah bagaimana masyarakat itu seolah-olah terbius atau terlena dan tidak kritis terhadap pemerintahan yang nantinya menjadi rejim tirani ini. Walaupun syukurnya di Amerika tidak kesampaian, artinya Biden sudah jadi presiden dengan cara election, akan tetapi cerita yang disampaikan oleh Profesor Snyder itu menurut saya menakutkan. History lesson yang diambil ke-20 chapternya ini berbagai macam diceritakan, tapi terutama mengungkap apa yang terjadi pada masa terutama Great Depression. Pada tahun 30-an. 30-an itu lahir rezim yang namanya rezim fasis. Terutama dalam hal ini yang diangkat adalah masa ketika Nazi di Jerman, pimpinan Adolf Hitler itu berkuasa. Profesor Snyder dalam chapter 1 kalau tidak salah itu mengatakan kejadian ini sudah pernah ada ceritanya di masa lalu, pada masa ketika Hitler ataupun pemerintahan komunis di Cekoslovakia pada tahun 30-an itu terbentuk. Mereka melalui pemilihan umum loh. Artinya
masyarakat itu tidak sadar ataupun bisa dikelabui oleh propaganda, dan mereka dengan serta-merta percaya. Seperti contohnya adalah komunitas Yahudi Jerman, yang mereka dalam salah satu editorial di koran yang ternama di masa itu, koran untuk komunitas Yahudi Jerman, mereka kelihatan bahwa tidak paham seperti apa kekuasaan yang akan Adolf Hitler itu bangun. Dan mereka percaya sepenuhnya, dan mereka bilang di dalam editorial itu, dan ini sangat sangat ironis sekali, bahwa mereka percaya bahwa pemerintahan itu tidak akan berbuat hal buruk pada komunitas Yahudi, dan mereka oleh karena itu tergerak untuk memilih Hitler dan mendukung Hitler sepenuhnya. Loyalitas buta. Yang terjadi setelahnya genosida. Nah, Profesor Snyder menyampaikan beberapa cerita juga di sini, antara lain itu ada yang diungkapkan kepercayaan warga negara terhadap institusi itu jangan sampai hilang. Kepercayaan terhadap institusi kalau sudah hilang, apalagi yang harus dipercaya oleh masyarakat yang hidup dalam demokrasi misalnya. Kepercayaan terhadap misalnya lembaga judisial, kepercayaan terhadap law, terhadap hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, kepercayaan terhadap lembaga eksekutif, kepercayaan terhadap elektoral demokrasi misalnya, atau pemilihan, lembaga pemilihan, kepercayaan terhadap pers atau kepercayaan terhadap media. Walau kita tahu media siapa di belakangnya, akan tetapi pilihlah media yang benar. Caranya dengan apa misalnya? Caranya dengan cross-check. Jangan mengandalkan media, sosial media yang terus-menerus memfeed kita dengan berita-berita yang akan terus membawa kita ke dalam wormhole gitu. Artinya apa? Sekali mengklik. Ya, ini saya kaitkan dengan yang terjadi sekarang. Sekali kita mengklik sesuatu atau memilih berita, itu akan terus, kita akan ditampilkan berita-berita sesuai algoritmanya untuk menggali misalnya figur seseorang yang kita pengen tahu. Dan kalau kita salah, jatuh di lubang yang salah, dan kita akan dibawa ke arah ke ekstrem yang kanan, yang tidak percaya pada pemerintah, tidak percaya pada institusi, tidak percaya pada HAM, tidak percaya pada penegakan hukum. Yang terjadi adalah kita akan menyaksikan lahirnya seorang demagog atau beberapa demagog yang kemudian mereka mampu menggerakkan orang-orang ke jalan dengan memakaikan mereka baju-baju seragam. Ini dikisahkan dalam Tirani loh, nggak cuma saya yang ngomong asal jeplak begitu aja. Mereka diperlengkapi dengan senjata, walaupun senjatanya itu mungkin kalau di negara-negara berkembang tidak secanggih di Amerika, karena di Amerika itu kan boleh membawa senjata. Di beberapa negara bagian bahkan itu legal, dan diperjualbelikan pun secara bebas. Mereka bisa turun ke jalan, mereka bisa protes, mereka didanai, dan mereka itu yang akan menjadi pendukung loyal seorang calon tiran. Kalau sudah ada mobilisasi seperti itu, kalau sudah ada orang-orang berseragam militer tapi mereka bukan militer, kemudian mereka membawa poster-poster yang mengagung-agungkan pimpinan-pimpinannya, itu tanda-tanda mengkhawatirkan akan lahirnya tirani. Apalagi ketika aparat-aparat militer, aparat polisi, penegak hukum itu sudah tidak berani mencegah mereka. Banyak kejadian pada masa pemerintahan Hitler, orang-orang yang membunuh atau menembak sebelum terjadinya gas chamber loh. Jadi Auschwitz itu pembunuhan secara mekanis dalam kamp konsentrasi itu bukan peristiwa genosida pertama. Peristiwa genosida pertama menurut Profesor Snyder itu diawali dengan penembakan orang-orang dalam satu lubang. Orang-orang itu siapa? Mereka-mereka yang tergolong sebagai Yahudi, orang yang cacat, orang yang memiliki orientasi seksual yang mungkin berbeda dari yang kebanyakan, komunis misalnya, mereka dibunuhi, ditembaki di lubang itu, dan officer-officer atau komandan-komandan tersebut sudah diadili.
Tapi mereka itu kebanyakan kenapa? Mereka menurut saja atas tekanan gitu, atau mereka takut kalau mereka tidak ikut dalam operasi itu, mereka akan di out atau dikeluarkan dan tidak dianggap sebagai orang yang membela rejim. Misalnya rejimnya rejim yang tiran ini maksudnya. Nah itu kan menakutkan. Artinya tidak aneh kalau ada misalnya aparat polisi, aparat militer yang mereka masih loyal kepada orang-orang yang mereka pikir itu yang benar, atau kelompok-kelompok yang karena pressure-nya atau tekanannya sedemikian besar, mereka pada akhirnya tidak berani untuk menegakkan institusinya sendiri. Nah itu kan menakutkan ya. Profesor Snyder juga mengutip misalnya kejadian yang ditulis dalam buku 1948, 1948, itu George Orwell. George Orwell menulis buku dengan judul 1948. Di situ George Orwell menyampaikan bahwa pemerintahan yang model tirani itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu kontrol terhadap informasi. Kontrol terhadap informasi antara lain adalah pemberangusan buku-buku. Masyarakat atau warga negara tidak diberikan akses lebih banyak untuk mendapatkan informasi. Buku-buku bacaan, print, itu dihanguskan. Kedua, dengan cara yaitu pesawat televisi digunakan sebagai media propaganda. Tapi ingat konteksnya tahun 1940-an. Kalau sekarang sosmed, internet, itu dipakai sebagai media propaganda. Twitter, media propaganda. Nah, pada tahun itu, televisi itu merupakan alat pengendali informasi kepada warga negara yang dilakukan oleh pemerintah. Karena informasinya hanya dua arah, rakyat atau warga negara tidak bisa sepenuhnya menerima informasi yang lengkap. Yang ada, informasi diulang-ulang. Seolah-olah itu breaking news setiap hari, padahal kejadiannya kapan. Terus, karena repeated, terus-menerus disampaikan, walaupun itu bohong, itu diterima sebagai satu kenyataan oleh warga negara tanpa ada informasi pembanding. Oleh karena itu, Profesor Snyder menyarankan dalam bukunya, bertanggung jawablah menerima informasi, menyaring informasi, double check, jangan kunjungi situs-situs atau website yang meragukan. Tolong kalau menyampaikan ke orang lain berita tersebut, jangan sampai informasi yang disampaikan itu salah. Menarik lagi, Profesor Snyder bilang, jangan kita terbiasa dengan simbol-simbol. Seperti simbol swastika misalnya, itu ketika dianggap sebagai hal yang biasa, tapi ternyata yang biasa itu menjadikan orang-orang lengah dan melihat kemunculan misalnya ultra kanan itu sebagai proses yang mungkin tadinya lucu menjadi wajar, akhirnya diterima, akhirnya terkaget-kaget ketika ini sudah besar sekali gerakannya dan mengancam demokrasi, itu sudah telat gitu. Jadi contoh yang disampaikan oleh Prof. Snyder ini juga menarik ketika pada masa Uni Soviet, zaman Vladimir Lenin ya, Lenin itu menggunakan simbol seperti cap untuk petani-petani kaya sebagai babi-babi. Babi-babi itu kan rendah. Kalau di kalangan orang-orang petani-petani itu babi itu golongannya rendah karena dia kan nanti dia sembelih, dia dipotong. Dan perumpamaan yang digunakan oleh Lenin ketika itu bahwa petani kaya adalah babi, membuat petani yang lebih miskin marah pada petani kaya, dan pada akhirnya yang diserang adalah tetangganya sendiri. Itu diinginkan Lenin, dan Lenin menggunakan itu sebagai cara untuk mengambil kekayaan untuk negara gitu. Dan itu taktik yang jahat sih, tapi itu kalau kita waspada, kita mesti bisa menghindari itu
Itu salah satunya, simbol-simbol. Terus ada lagi yang disampaikan yang mungkin itu bisa sangat relevan pada masa sekarang. Kalau sudah ada informasi yang diulang-ulang, hati-hati, begitu. Saya kira banyak ya pelajaran yang bisa diambil dari buku On Tyranny ini, dan kalau kita waspada, nah ini Profesor Snyder menjelaskan, kalau kita waspada terhadap tanda-tanda seperti ini, kita mudah-mudahan bisa terhindar dari ancaman tirani. Karena tirani tidak hanya terjadi di negara yang memang sudah mengarah ke arah totalitarian atau otoritarian, tapi negara-negara yang demokrasi sekarang ini yang sedang dalam ancaman menuju pemimpin-pemimpin atau menuju sistem pemerintahan yang seolah-olah demokrasi tapi bukan demokrasi ya. Mungkin sekian dulu apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Bedah buku lainnya nanti akan ada menyusul. Semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu teman-teman Politik Guru. Sampai jumpa.